Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Khairul Ilhifat dengan 3 NIM akhir 059 dari Prodi Teknik Informatika tahun 2021 dari kelas A. Di sini saya akan menjelaskan file project saya yang berjudul Perancangan Logika Wazi untuk Sistem Pengendali Kelembapan Tanah dan Suhu Tanaman. Di sini terdapat beberapa konteks. Yang pertama ada deskripsi umum, yang kedua ada logika fuzzy, yang ketiga ada analisa dan pembahasan, dan yang keempat ada fazifikasi, dan yang kelima ada fuzzy rules atau biasa disebut dengan aturan fuzzy. Yang keenam ada defazifikasi. Deskripsi umum. Kelembapan tanah dan suhu merupakan parameter bagi pertumbuhan tanaman. Kedua parameter tersebut bagian dari faktor lingkungan abiotik yang mempengaruhi pertumbuhan tanaman. Tanaman dapat tumbuh subur apabila mendapatkan kelembapan tanah dan suhu yang sesuai bagi kebutuhan tanaman. Tingkat kelembapan tanah yang baik pada tanaman setidaknya mencapai 80% untuk menjaga agar tanaman tetap mendapatkan nutrisinya. Kadar air pada tanaman terpenuhi melalui penyerapan air dari tanah dan kemudian hilang melalui proses transpirasi pada tanaman. Kadar air yang sedikit berarti kelembapan tanahnya rendah, yang dapat mengakibatkan tanaman layu. Daun-daun berubah warna dengan tidak semestinya, dan tanaman pun bisa mati. Selain kelembapan tanah, suhu pun juga mempengaruhi pertumbuhan tanah. Sistem pengendali kelembapan tanah dan suhu tanaman dapat dirancang menggunakan logika fuzzy. Logika fuzzy. Logika fuzzy adalah metode pemrosesan informasi yang memungkinkan pemrosesan data yang tidak pasti atau tidak jelas. Dalam hal ini, logika fuzzy dapat digunakan untuk memodelkan dan memproses sistem yang tidak pasti, seperti suhu atau kelembapan yang berubah-ubah dan tidak konsisten. Dengan menggunakan logika fuzzy, data yang tidak jelas dapat dianalisis dan diolah untuk menghasilkan perkiraan yang lebih akurat dan dapat diandalkan. Analisa dan pembahasan. Penggunaan logika fuzzy dalam pengambilan keputusan untuk menentukan durasi pemeliharaan, tingkat kelembapan tanah, dan suhu yang diinginkan. Hal ini melibatkan penggunaan sensor kelembapan tanah DL69 dan sensor suhu DHT11. Yang keduanya memiliki AD converter. Untuk pembacaan analog, nilai sensor konversi menjadi persentase menggunakan rumus tertentu. Sistem logika fuzzy terdiri dari 3 tahap. Yang pertama ada fazifikasi, yang kedua terdapat pembentukan aturan fuzzy atau biasa disebut dengan fuzzy rules, dan yang terakhir terdapat defazifikasi. Berikut gambar dari DHT sensor 11 yang dimana di dalamnya terdapat AD converternya. Fazifikasi merupakan tahap awal yang dilakukan dalam metode logika fuzzy. Tahap ini dilakukan dengan proses mengubah nilai Kripps atau numerik menjadi nilai himpunan fuzzy menggunakan sensor keanggotaan atau biasa disebut dengan membership function. Dalam perancangan sistem ini menggunakan dua input, yaitu kelembapan tanah dalam persentase dan suhu udara dalam derajat Celcius. Output yang diinginkan adalah pompa air dan fan atau kipas dalam hitungan menit. Berikut tingkat kelembapan tanah yang diubah dengan fazifikasi, di mana terdapat beberapa status. Yang pertama terdapat status kering, yang kedua terdapat status lembab, dan yang ketiga terdapat status yang basah. Ketika angka berada di 0 hingga 30%, maka status yang dikeluarkan oleh kelembapan tanah yaitu kering. Ketika berada di angka 25 hingga 80%, maka statusnya lembab, dan ketika berada di angka 70 hingga 100%, maka dikatakan statusnya basah. Dan berikut derajat keanggotaan, di mana ketika 0 hingga 35 maka dikatakan kering, ketika 25 hingga 30 dikatakan lembab, dan ketika berada di angka 70 hingga 100% maka dikatakan basah. Berikut tingkat derajat suhu yang dilakukan fazifikasi di dalamnya. Terdapat beberapa status, yaitu ada status dingin, normal, dan panas. Ketika suhu berada di angka 0 hingga 15 derajat Celcius, maka statusnya adalah dingin. Ketika berada di angka 12 hingga 30 derajat Celcius, maka dia dikatakan suhu yang normal. Dan ketika berada di angka 30 hingga 40 derajat Celcius, maka dikatakan suhu yang panas. Dan sama dengan kelembapan sebelumnya, di mana derajat keanggotaannya di sini ketika berada di angka 0 hingga 15%, maka dikatakan
suhu yang dingin ketika berada di angka 12 hingga angka 31, maka dikatakan suhu yang normal, dan ketika berada di angka 30 hingga 40 derajat Celcius, maka dikatakan suhu yang panas. Output air dan output fan di mana memiliki parameter yang berbeda, tetapi sama di dalam outputnya, yaitu dalam hitungan menit. Untuk output air memiliki 3 parameter. Yang pertama ada mati, yang kedua ada cepat, dan yang terakhir ada lama. Di sini ketika dikatakan mati berada di angka 0 menit, ketika dikatakan cepat berada di 5 menit, dan ketika dikatakan lama berada di 10 menit. Untuk output fan sendiri memiliki 2 parameter, berbeda dengan output air, di mana dia memiliki 2 parameter. Yang pertama ada mati dan yang kedua ada hidup. Dikatakan mati ketika berada di 0 menit dan dikatakan hidup ketika berada di 10 menit. Fuzzy rules atau biasa disebut dengan aturan fuzzy atau pembentukan aturan fuzzy. Aturan fuzzy dibuat berdasarkan keadaan yang diinginkan. Aturan fuzzy dibuat dalam bentuk tabel sebelumnya. Untuk input kelembapan tanah ada 3 nilai linguistik, yaitu kering, lembab, dan basah. Sedangkan input suhu ada 3 linguistik, yaitu dingin, normal, dan panas. Jadi ada 9 aturan fuzzy yang akan diperoleh. Aturan fuzzy dibuat dengan fungsi if then. Semisal if kelembapan tanah kering dan suhu dingin, dan pompa air lama, dan fan mati. Di sini memiliki parameter yang berbeda sesuai dengan fazifikasi yang dibuat sebelumnya. Setelah dilakukannya fazifikasi pada metode sebelumnya, sekarang kita akan membuat fazifikasi rules atau biasa disebut aturan fuzzy, di mana terdapat input dan output. Untuk input sendiri terdapat kelembapan tanah dan suhu. Untuk output sendiri terdapat pompa air dan fan. Di sini semisal ketika input kelembapan tanah kering dan suhu dingin, maka output pompa air lama dan output fan mati. Semisal input kelembapan tanah lembab dan suhu dingin, maka output pompa air mati dan output fan mati. Seperti itu. Dan di sini terdapat 9 aturan fuzzy yang sudah dibuat berdasarkan fazifikasi yang dilakukan sebelumnya. Defazifikasi. Defazifikasi merupakan tahap akhir dalam perancangan logika fuzzy. Tahap ini merupakan tahap penegasan input. Penegasan ini diperoleh dari aturan-aturan fuzzy, sedangkan outputnya adalah bilangan pada domain himpunan fuzzy. Metode yang digunakan dalam defazifikasi biasanya adalah metode COG atau Center of Gravity. Defazifikasi yang telah dibuat di sini terdapat input yang berhasil dan input yang tidak berhasil. Setelah dicocokkan dengan aturan fuzzy sebelumnya, di sini bisa dilihat untuk kelembapan tanah berada di angka 55 dan input suhunya berada di angka 31, dan output air di sini terdapat angka 5 dan output fan atau kipas berada di angka 10. Dan ini output yang berhasil, berarti bisa dikatakan sesuai dengan uji coba yang dilakukan sebelumnya. Ketika output yang tidak berhasil seperti berikut. Ketika kelembapan tanah 0 dan suhu 32, maka pompa air berada di angka 10 atau 10 menit, bisa dikatakan lama. Untuk kipasnya berarti hidup, berada di angka 10. Di sini setelah dilakukan uji coba dan dicocokkan dengan fazifikasi yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa tidak sesuai dengan apa yang berada di uji coba. Di sini menjadikan hal ini penelitian yang kurang berhasil atau tidak berhasil. Implementasi. Dengan aturan fuzzy yang dibuat sebelumnya, dimasukkan pada MATLAB sebagai aturan dalam mengeluarkan output pada pompa air maupun kipasnya. Setelah aturan fuzzy, maka kita dapat menyebutkan hasilnya seperti apa. Jadi 9 aturan fuzzy yang sudah kita buat berdasarkan dengan fazifikasi yang dilakukan, kita dapat menginputkannya pada implementasi di MATLAB. Di sini terdapat 9 aturan yang sudah dilakukan. 9 aturan tadi sudah dibuat dengan fuzzy rules yang dilakukan dengan fazifikasi. Di sini terdapat parameternya yaitu tanah, kelembapan tanah ada yang kering, lembab, dan basah. Untuk
suhunya terdapat dingin, normal, dan panas. Untuk output pompa air terdapat cepat, lama, dan mati. Kemudian untuk kipasnya terdapat mati dan lama. Implementasi. Setelah dilakukannya implementasi dan dicocokkan dengan perhitungan logika fuzzy, kemudian kita melakukan uji coba. Ada yang sesuai dan ada yang tidak sesuai. Semisal contoh yang pertama, pengujian waktunya berada di pukul 11 untuk kelembapan tanah sebagai inputnya 0, untuk suhu sebagai inputnya 32 derajat Celcius. Kemudian status nyala pompa air berada di 11 menit dan fan-nya 11,2 menit. Sedangkan hasil perhitungan logika fuzzy yang sudah kita buat menggunakan MATLAB sebelumnya di sini menunjukkan angka 10 menit output fan-nya, output airnya, dan fan-nya sama dengan 10 menit. Di sini dikatakan tidak berhasil karena tidak sesuai dengan uji coba yang dilakukan. Berbeda dengan yang keempat ketika berada di pukul 12.30, di sini kelembapan tanah 55% dan suhunya 31%. Pompa air dan fan-nya ketika dilakukan uji coba berada di angka 5 menit dan 10 menit. Untuk pompa airnya 5 menit dan fan-nya 10 menit. Ketika dicocokkan dengan logika fuzzy yang dilakukan pada MATLAB sebelumnya, sama halnya dengan apa yang menjadi uji coba, yaitu berada di 5 menit dan 10 menit. Mungkin itu perbedaan dari tidak berhasil dan berhasilnya uji coba kali ini, yaitu terdapat di angka 1 dan angka 4. Untuk waktu pengujiannya yaitu 11 dan 12.30. Seperti itu. Setelah dilakukannya implementasi pada tahap-tahap sebelumnya, yaitu terdapat falsifikasi, terdapat fuzzy rules yaitu pembuatan aturan fuzzy, dan tahap defalsifikasi. Tingkat keberhasilan yang dihasilkan terdapat 80% secara keseluruhan. Di sini terdapat beberapa poin yang diikutkan, yaitu poin A, tingkat keberhasilan pengendalian kelembapan tanah berada di angka 90%. Untuk tingkat suhu keberhasilan pengendalian suhu berada di angka 70%. Untuk tingkat keberhasilan pengendalian rata-rata dapat diambil yaitu 80%. Jadi secara dihitung total dalam tingkat pengujian keberhasilan sistem pengendalian menggunakan logika fuzzy adalah 80% secara keseluruhan. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan untuk final project saya. Saya Khairul Ainul Ibad, tidak ada kurang lebihnya dalam menjelaskan. Mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.